Halo, selamat datang di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Maulana Afif Ihsan, mahasiswa BINUS Online dengan NIM 2802611695. Kali ini kita akan membahas tentang tingkat partisipasi Angkatan Kerja dalam bidang pekerjaan IT sebagai SDG Kesetaraan Gender. Tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Ade Erwinsyah sebagai pimpinan di salah satu perusahaan bidang IT yang ada di Pekanbaru. Selamat datang, Pak Erwin. Selamat. Seperti yang kita ketahui, salah satu poin dari SDGs yaitu tentang kesetaraan gender, di mana kesetaraan gender pada waktu ini masih bisa dibilang menjadi isu hangat terutama di bidang IT. Nah, langsung saja kita bertanya pada Pak Ade Erwinsyah. Menurut Pak Erwin, sudah sejauh mana sih perkembangan teknologi dapat mempengaruhi dunia kerja untuk mencapai kesetaraan gender seperti diceritakan pada poin SDGs, Pak? Oke, baik. Menurut saya, perkembangan teknologi zaman sekarang ini, terutama dalam bidang IT, memungkinkan pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari jarak jauh yang lebih fleksibel ya. Perkembangan teknologi ini dapat membantu dari sisi perempuan, terutama yang memiliki tanggung jawab keluarga, untuk lebih mudah berpartisipasi dalam dunia bekerja tanpa terhambat oleh kendala waktu ataupun tempat bekerja. Dengan fleksibilitas ini, perempuan tetap bisa melakukan pekerjaan kendati berada di rumah dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Berarti dengan kemajuan teknologi saat ini seharusnya kesetaraan gender bisa teratasi ya, Pak? Nah, menurut Bapak, apakah tantangan yang dihadapi perusahaan Bapak dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bekerja di bidang teknologi dan bagaimana Bapak dapat menghadapinya? Oke, baik. Menurut saya, tantangan yang utama dihadapi perusahaan saya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam teknologi cukup kompleks dan beragam ya, sepertinya. Mulai dari stereotip gender yang kian berkembang liar di masyarakat yang mengatakan bahwa bekerja di bidang IT ini hanya cocok dilakukan oleh laki-laki saja. Stereotip ini bisa menghalangi perempuan untuk lebih terlihat, dan kemudian stereotip ini dapat berujung pada rekrutmen yang lebih mengutamakan laki-laki. Selain itu, bisa juga dilihat dari kurangnya dari peran teladan atau mentoring. Kurangnya peran teladan terhadap perempuan di bidang teknologi menyebabkan kurangnya motivasi bagi perempuan untuk memasuki atau bertahan dalam pekerjaan ini. Tanpa dukungan dan mentoring, perempuan juga lebih cenderung merasa terisolasi. Kemudian selain itu bisa juga dilihat dari kesenjangan gaji atau peluang karir ya. Kesenjangan gaji antara pria dan perempuan seringkali lebih jelas di sektor IT, yang dimana perempuan juga kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap perempuan itu sendiri. Baik, Pak. Dari tantangan yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira solusi yang bisa Bapak tawarkan atas tantangan tersebut bagaimana ya, Pak? Mungkin yang pertama dari stereotip gender ya. Mungkin solusi yang bisa saya tawarkan bagi perusahaan saya adalah mungkin perusahaan perlu memprioritaskan pembentukan budaya yang lebih inklusif dan bebas bias ya. Misalnya mengimplementasikan pelatihan kesadaran bias untuk perekrut dan manajer, serta menggunakan teknologi untuk mengurangi bias dalam proses rekrutmen, misalnya dengan menggunakan semacam algoritma yang memfokuskan pada keterampilan dan pengalaman tanpa mempertimbangkan faktor gender ya. Baik, Pak. Berarti bisa dengan pembentukan dari sisi budaya ya, Pak. Kemudian perekrutan yang berbasis merit system. Ya, betul. Kemudian dari kurangnya teladan ya atau mentoring bagi perempuan, solusinya saya kira mungkin perusahaan perlu membangun program mentoring yang khusus mendukung perempuan dalam teknologi, di mana perempuan senior dapat memberikan bimbingan kepada perempuan muda atau yang lebih junior. Selain itu, perusahaan dapat mengangkat lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan atau sebagai pembicara utama dalam konferensi teknologi untuk memberikan contoh yang konkret ya. Baik, Bapak. Kalau solusi dari kesenjangan gaji dan peluang karir bagaimana ya, Pak? Menurut saya, dari kesenjangan gaji itu solusinya adalah perusahaan harus bisa lebih memastikan adanya transparansi gaji dan kebijakan yang adil dalam promosi, menggunakan data untuk memantau
kesenjangan gaji antara gender dan mengambil langkah-langkah proaktif ya untuk menutup celah tersebut sangat penting. Selain itu, pengembangan jalur karir yang setara untuk perempuan dan laki-laki serta menyediakan peluang pengembangan yang adil dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan. Menurut saya seperti itu. Sangat kompleks ya Pak solusinya. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak apakah rekomendasi dari Bapak untuk kebijakan pemerintah agar dapat mempercepat pencapaian kesetaraan gender dalam pekerjaan IT Pak? Baik, menurut saya untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender ini, pemerintah perlu mengimplementasikan suatu kebijakan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, dan juga bisa dari politik. Salah satunya bisa dari perlindungan hukum yang lebih kuat untuk perempuan dengan menerapkan undang-undang yang lebih ketat, mungkin untuk mencegah pelecehan seksual di tempat kerja serta menyediakan mekanisme pelaporan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di dunia kerja dan berkehidupan sosial tanpa takut akan diskriminasi atau juga kekerasan ya. Dan menurut saya pemerintah bisa juga memberikan semacam insentif ya kepada perusahaan yang memiliki kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja seperti fleksibilitas waktu kerja, cuti keluarga atau juga dukungan untuk perawatan anak-anak ya. Hal ini dapat membantu perempuan mengatasi tantangan yang dihadapi terkait dengan tanggung jawab keluarga sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif ya di dunia kerja. Oh baik Pak, semoga pemerintah bisa ya Pak mengatasi isu tentang kesetaraan gender ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Kami berharap pembahasan tadi memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian, terima kasih.